Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Qur'an hadis, yaitu sampai pada KD 3.1 Hakikat Penciptaan Manusia, kelas 11 Madrasah Aliyah. Dalam hal ini, dalam KD 3.1 banyak hal yang akan kita sampaikan. Di antaranya adalah tentang pertemuan pertama, yaitu fase penciptaan manusia. Yaitu Al-Quran Hadis kelas 11 pada semester pertama ini. Yang akan kita sampaikan adalah fase tentang penciptaan manusia. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mengetahui Quran Surat Al-Mu'minun, surat ke-23, ayat 12-14, sebagai ayat fase penciptaan manusia. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, mengerti kandungan ayat Quran Surat Al-Mu'minun, surat ke-23, ayat 12-14. Dan kemudian yang ketiga, setelah kita mempelajari materi ini, nanti diharapkan bisa menunjukkan dan menjelaskan urutan penciptaan manusia berdasarkan ayat. Kemudian yang selanjutnya adalah yang tidak kalah penting adalah tujuan yang keempat. Setelah kita belajar, kita bisa mengakui kemukjizatan Al-Quran dan dapat merefleksikannya dalam sikap yang menunjukkan Allah lah yang Maha Kuasa. Nah, penciptaan manusia itu semua atas kehendak Allah. Kemudian peta konsep yang akan kita lalui adalah sebagai berikut. Fase penciptaan manusia dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Yaitu yang A, poin A-nya adalah Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang B, penjelasan perkata dan terjemahan ayatnya. Dan yang C, penjelasan kandungan ayat. Dan yang D adalah kesimpulan. Jadi diharapkan peta konsep ini bisa memberikan sedikit gambaran yang akan kita capai. Kemudian selanjutnya adalah A, materi Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghatan idhaman fa kasawnal idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Begitulah bunyi Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12. Penjelasan perkatanya adalah walaqad, dan sesungguhnya khalaqna, kami telah menciptakan al-insana manusia min sulalatin, dari saripati, mintin, dari tanah. Tsumma, kemudian ja'alnahu, kami menjadikan nutfatan, air mani, fi qararin makin, dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian lagi ada kata-kata alaqatan, sesuatu yang melekat, mudghatan, segumpal daging, idhaman, tulang, fakasauna, kemudian kami bungkus, lahman, daging, angsya'nahu, kami menjadikannya khalqan akhara, makhluk yang berbentuk lain. Fatabarakallah, Maha suci Allah, ahsanul khaliqin, pencipta yang paling baik. Artinya dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Kemudian lagi penjelasan kandungan ayat. Pada ayat yang ke-12, ayat yang 12 Quran Surat Al-Mu'minun
dijelaskan bahwasannya walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Di sini kita garis bawahi tin. Tin itu berasal dari tanah. Artinya tanah. Bahwasannya manusia itu diciptakan dari tanah. Awal mulanya dari tanah. Kemudian setelah dari tanah dijadikan air mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh atau dalam rahim. Kemudian lagi setelah air mani dijadikanlah alaqah, sesuatu yang melekat. Air mani itu melekat, setelah ketemu indung telur dia melekat dalam rahim. Kemudian lagi lekatan itu membentuk sebuah mudghah atau segumpal daging. Setelah menjadi segumpal daging, kemudian lagi membentuk tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Kemudian pada tahap selanjutnya adalah tsumma ansha'nahu khalqan akhar, yaitu berbentuk bayi dalam kandungan. Ya, itulah rangkaian penjelasan ayat Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Jadi proses penciptaan manusia mulai dari tin, dari tanah, kemudian nutfah, kemudian setelah menjadi nutfah menjadi alaqah, setelah alaqah menjadi mudghah, kemudian menjadi lahman. Kemudian yang terakhir adalah menjadi janin. Itulah proses penciptaan manusia atau fase penciptaan manusia. Kemudian yang nanti setelah proses ini adalah kita akan memasuki sebuah kehidupan mulai dari anak-anak atau balita, anak-anak, kemudian dewasa, remaja, dewasa, kemudian tumbuh lagi menjadi orang tua dan tumbuh lagi menjadi kakek-kakek atau bisa nenek. Selanjutnya kesimpulan dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, yang pertama adalah proses penciptaan manusia berasal dari saripati tanah, yang kedua lalu air mani dalam rahim, yang ketiga menjadi segumpal darah, yang keempat menjadi segumpal daging, kemudian yang kelima adalah menjadi tulang belulang yang dibungkus dengan daging, dan yang terakhir adalah janin atau bayi dalam kandungan. Ya, sekian. Terima kasih. Semoga pembelajaran yang singkat ini bisa dipahami. Kalau belum paham, silahkan di-play kembali, play kembali, atau diputar kembali sampai paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.